Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat? Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Eh, Orang-orang yang tentunya mendiami sebuah negara itu memiliki proses yang sangat panjang ya. Bagaimanapun mereka adalah sebuah kejadian atau fenomena yang mana fenomena tersebut berhubungan sekali dengan sejarah kemunculan bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Di beberapa video kita sebelumnya kita sudah pernah membahas banyak ya, panjang lebar terkait dengan bangsa ini. Ada asal-usul atau nenek moyang bangsa Indonesia, Austronesia, Melanesia, kemudian ada bangsa Melayu, dan bagaimana bangsa Melayu itu ada di Malaysia, terpecah menjadi 4 negara, hingga kita sudah pernah membahas bahwa ternyata etnis-etnis yang lain seperti Cina, kemudian orang India, orang Tamil, orang Sing, orang Bangla itu juga ternyata memiliki peran penting dalam sebuah keberlangsungan negara, bahkan tak jarang menjadi suku bangsa dari sebuah negara tentunya. Dan hal itu juga sudah wajar ya apabila kita mengetahui bahwa banyak sekali negara-negara di dunia ini yang tentunya memiliki etnis yang multikultural begitu. Nah, kalau kita mengacu kepada negara yang memiliki banyak etnis, ya kita jangan jauh-jauh lah. Di negara tangga kita, Malaysia, Brunei, itu banyak sekali etnisnya, terutama Cina dan juga di India. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini, ada sebuah negara yang berbentuk negara kota, besarnya tidak lebih dari Jakarta gitu, mungkin lebih sedikit. Namanya adalah Singapura, dan di sana ternyata saat ini dikuasai oleh orang Cina, bukan lagi orang Melayu. Kenapa ini bisa terjadi, dan apakah orang Singapura itu saat ini memang sudah dikuasai Cina atau bagaimana? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas di video ini. Ayo kita pergi ke Singapura dan kita putar dulu intronya. Siapa yang tidak kenal dengan Singapura? Negara ini merupakan negara yang unik karena berbentuk negara dengan konsep perkotaan. Kemudian luas wilayahnya itu mungkin agak lebih luas ya dari ibu kota Jakarta Indonesia itu. Tapi memang negara ini sangat apa ya, kalau dilihat dari segi perekonomian, negara ini memang termasuk negara yang maju, kemudian negara yang kaya, bahkan di dunia negara ini juga termasuk negara yang diperhitungkan ya. Walaupun kecil, tapi negara ini sumber daya manusianya sangat banyak, sangat melimpah. Dan Singapura ini sebetulnya adalah negara yang kalau dilihat dari benderanya, memang negara ini sangat identik dengan Melayu ya. Karena pada masa lalu negara ini adalah negara yang masuk ke Kesultanan Johor. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, negara ini banyak sekali didatangi oleh imigran-imigran, terutama dari Cina dan juga etnis India, yang notabene mereka pada awalnya adalah untuk bekerja sebagai pekerja kasar, kemudian lama-kelamaan mereka membangun sebuah komunitas sendiri dan membentuk bisnis, dan akhirnya mereka saat ini ya banyak sekali kita temukan. Tak jarang jumlah dari populasi etnis yang ada di Singapura itu rata-rata etnis Cina. Karena etnis Cina itu sekitar 74,3%. Artinya 70% lebih di sana adalah orang Cina. Nah, bagaimana sebetulnya seluk-beluk dari negara Singapura ini? Kalau Anda pernah ke sana, tentu negara Singapura ini adalah negara yang kecil dengan mayoritas orang-orang di sana adalah multikultural dan sangat didominasi oleh orang Cina. Negara Singapura ini merdeka pada tahun 1965 dari Malaysia. Karena dulu pernah masuk ke wilayah negara Malaysia, namun akhirnya Singapura memutuskan untuk keluar dan membentuk negara sendiri pada tahun 1965. Dan ini juga ada campur tangan dari British ya. Kemudian bentuk negaranya di sana adalah Republik Parlementer Unicameral. Artinya Republik Parlementer Unicameral ini dipimpin oleh Perdana Menteri, kemudian ada presiden juga.
Tetapi uniknya dari bentuk negara parlementer unikameral adalah biasanya dipakai untuk negara-negara yang memiliki wilayah tidak begitu besar, kemudian memiliki homogen, masyarakatnya homogen begitu, walaupun sebetulnya di sana sangat heterogen ya. Dan biasanya kalau republik parlementer unikameral tidak ada majelis tertinggi dan juga tidak ada majelis terendah. Jadi sama-sama memiliki tanggung jawab yang besar. Dan Presiden Singapura saat ini adalah Tharman Shanmugaratnam. Kemudian Perdana Menterinya saat ini adalah orang yang tentunya keturunan Tionghoa di sana itu. Dan sekedar informasi saja bahwa Singapura ini pada awal-awalnya itu dimulai sejarahnya sekitar abad kedua Masehi. Kenapa? Karena di sana masuk wilayah pos luar Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Karena sejak saat itu orang-orang yang ada di Singapura itu awalnya didiami oleh para nelayan yang singgah di sana. Karena di sana itu berbentuk kepulauan ya. Jadi banyak nelayan yang singgah, kemudian juga banyak didiami oleh para bajak laut. Dan di sana juga terdapat beberapa pos-pos ya yang sudah dibangun oleh Kerajaan Sriwijaya pada masa lalu, tepatnya di abad kedua Masehi. Lalu seiring berjalannya waktu, pada abad ke-16 dan awal abad ke-19, Singapura ini menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Hingga pada akhirnya bangsa Eropa datang ke Nusantara dan akhirnya bangsa Eropa yang dimaksud adalah bangsa Inggris atau British. Dan mereka juga mendirikan koloni hingga akhirnya ada campur tangan Inggris di situ. Apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya adalah seorang Inggris yang bernama Thomas Stamford Raffles itu digadang-gadang merupakan seorang pendiri dari cikal bakal adanya negara Singapura. Karena pada saat itu menjadi gubernur ya Thomas Stamford Raffles ini. Tujuannya adalah untuk membentuk koloni di Asia Timur, negara-negara Asia Timur oleh kerajaan Inggris ya, Inggris Raya pada saat itu. Dan waktu saat mereka datang ke Nusantara, orang-orang Inggris datang ke Nusantara, memang Nusantara itu dalam tanda kutip pelabuhan yang tersibuk pada saat itu adalah di Singapura. Karena Singapura kan awalnya masuk ke Kesultanan Johor, kemudian sebelumnya dikuasai oleh Sriwijaya. Jadi dari kerajaan Sriwijaya, kemudian Kesultanan Johor, kemudian ada lagi Inggris. Memang sebetulnya sudah menjadi jalur tersibuk dalam hal perdagangan, ada transit-transit kapal besar. Sehingga ini menyebabkan Singapura itu menjadi rebutan oleh dua kekuatan bangsa di dunia, bangsa barat ya. Ada British dan juga Inggris. British dan juga Belanda maksud saya. Tetapi pada akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Ya walaupun sebetulnya Belanda juga menginginkan Singapura pada masa lalu. Tapi ujung-ujungnya jatuh kepada tangan Inggris. Nah begitulah cerita singkat kronologis bagaimana Singapura itu menjadi wilayah yang saat ini memang cukup diperhatikan oleh dunia. Bahkan bandara udaranya Changi itu merupakan salah satu bandara tersibuk di dunia. Pelabuhannya juga merupakan pelabuhan tersibuk di dunia sejak saat ini. Bahkan pada masa lalu hingga saat ini menjadi yang tersibuk. Nah bagaimana ceritanya orang Tionghoa atau etnis Cina itu bisa menguasai Singapura. Bahkan tak jarang ada banyak sekali tokoh-tokoh politik yang ada di sana. Jadi ceritanya di awal-awal abad ke-16 banyak sekali imigran-imigran dari berbagai negara yang berbondong-bondong datang ke sana. Ya tujuannya adalah untuk mencari pekerjaan ya, karena pada saat itu di sana ada Inggris yang ingin membangun koloni, kemudian ada imigran-imigran besar, migrasi besar-besaran terutama dari Cina, ada orang India juga yang di sana. Dan akhirnya lama-kelamaan orang-orang Cina ini membentuk sebuah kekuatan baru, membuat sebuah komunitas baru, komunitas Cina, hingga akhirnya mereka berdagang. Karena di Singapura itu sumber daya alamnya hampir tidak ada, akhirnya mereka mengandalkan yang namanya sumber daya manusia. Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang Cina yang ada di Singapura itu. Hingga akhirnya singkat cerita, orang-orang Singapura ini awalnya dikuasai oleh orang Melayu ya. Walaupun sebetulnya banyak sekali politikus-politikus dari orang Melayu yang ada di Singapura itu. Bahkan mantan presiden Singapura ada dari orang-orang Melayu ya.
bahkan orang perempuan di situ. Perempuan pertama mungkin bernama Halimah Yaakob. Ya, beliau adalah mantan presiden Singapura dan akhirnya sekarang digantikan oleh Tharman Shanmugaratnam. Dan perdana menterinya saat ini adalah Lauren Wong, yang tentunya kalau nama-nama Lauren Wong itu berarti berhubungan dengan orang-orang Cina. Jadi sejak saat kedatangan Raffles dan menjadi gubernur di sana, Raffles itu banyak menerima orang-orang Cina karena orang-orang Cina itu mau bekerja keras, kemudian naluri berdagangnya juga sangat kuat, dan akhirnya ini menarik para investor-investor asing. Dan yang terjadi adalah ya orang-orang Cina ya walaupun bukan di Singapura, sebetulnya mereka juga pintar berdagang. Di Indonesia pintar berdagang, dimanapun juga pintar berdagang ya, di seluruh dunia ada yang namanya orang Cina yang pintar berdagang, tetapi tidak semendominasi di Singapura. Bayangkan 74% hampir dikuasai oleh etnis Tionghoa ini. Ya walaupun sebetulnya negara Singapura bahasanya adalah bahasa Melayu, kemudian Inggris, dan national anthemnya atau lagu kebangsaannya adalah berbahasa Melayu, Majulah Singapura. Tapi kenyataannya banyak yang etnis China di sana. Dan sekedar informasi saja bahwa di sana ada beberapa partai yang terkenal. Salah satu partai yang terkenal di sana adalah Partai Aspirasi Rakyat ya, atau RAP ya. Dan tentunya kalau kita melihat negara Singapura itu saat ini adalah negara yang bisa dikatakan negara yang sangat maju dengan pembangunan sumber daya manusianya yang begitu cepat, dan walaupun negara itu kecil tapi mampu bersaing dengan negara-negara besar. Bahkan F1 Formula One itu juga diadakan di sana, dan yang terkenal adalah Marina Bay gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh dari yang namanya negara Singapura ini. Walaupun kecil tapi mereka mau berusaha, mau membangun effort, dan mereka bisa multi etnis. Ya tidak ada tidak ada barangkali rasis ya. Karena walaupun begitu negara kita Indonesia ini ya negara besar kalau dibandingkan dengan Singapura. Jadi mari kita bersatu, dan seperti itulah kronologis sejarahnya bagaimana Singapura itu saat ini didominasi oleh orang-orang Cina. Ya, dan orang-orang Cina di sana juga menduduki posisi penting di sana, hingga akhirnya nggak heran kalau orang-orang Cina pada akhirnya ada yang berpolitik, ada yang berdagang, ada yang menjadi artis, ada yang menjadi atlet, dan seterusnya. Demikianlah video ini, mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi semakin tahu bahwa negara Singapura itu adalah negara kecil tapi dengan sejuta prestasi dan sumber daya manusianya sangat bagus. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata salah ataupun ada referensi yang kurang tepat, komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.